Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelompok 10 Dinar. Saya membuat video ini untuk merangkum apa saja materi yang telah disampaikan pada acara PHK kemarin, bertujuan untuk melengkapi lulus bersyarat saya dikarenakan tidak mengikuti kegiatan puncak PHK. Di sini materi pertama yang saya ingin sampaikan adalah materi dari kakak tingkat saya, Bang Theo, yaitu dengan judul menjadi mahasiswa yang paripurna, memaknai peran sebagai agen perubahan. Definisinya mahasiswa paripurna. Mahasiswa sendiri memiliki definisi sebagai pelajar yang paling tinggi levelnya. Terus paripurna sendiri memiliki arti adalah lengkap atau penuh. Agen adalah seorang perantara. Perubahan memiliki arti adalah hal atau keadaan yang berubah. Agen perubahan. Di sini saya mengambil hadis riwayat Al-Hakim. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah tergolong orang yang merugi. Dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa mahasiswa itu sebagai pewaris masa depan peradaban bangsa, dan memiliki akses yang luas terhadap pengetahuan, dikarenakan kita mahasiswa memiliki privilege untuk belajar lebih lama, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan di kampus menjadi lebih banyak dan diharapkan itu dapat membawa perubahan yang positif di masyarakat sekitar. Perubahan adalah sama dengan inovasi. Hanya ada satu hal yang abadi di dunia ini, yaitu perubahan. Kita sebagai manusia harus tetap berubah dikarenakan waktu terus berjalan, sehingga kita harus beradaptasi dengan zaman dan dapat bertahan hidup. Mahasiswa adalah dalam inovasi ini adalah mencari perubahan yang inovatif untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga belajar mengajar tidak membosankan, tetapi ilmu yang disampaikan kepada kita dapat kita serap dan aplikasikan di dunia nyata. Inovatif adalah sebuah perubahan, tetapi perubahan itu harus menjadi solusi dari sebuah keresahan. Misalkan ketika kita tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah, ya solusinya adalah kita bekerja untuk mencari uang. Inovasinya adalah kita bisa bekerja itu di pabrik atau misalnya membuat inovasi terbaru seperti dagang, memperjualbelikan produk-produk yang baru, sehingga inovasi ini menjadi solusi ketika kita tidak mempunyai uang. Oke, hari ini tingkat literasi siswa berdasarkan rapor pendidikan 2003 berada dalam kategori sedang, yang berarti tidak banyak siswa-siswa yang memiliki minat membaca. Mereka lebih gampang dengan visual atau dengan video dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosennya atau gurunya. Terus yang kedua adalah kekerasan di satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan 2003, indikator iklim keamanan sekolah untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan. Di sini untuk penurunan kekerasan ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya adalah guru sekarang sudah tidak gampang untuk bermain tangan atau memukul siswa, sehingga siswa juga tidak mengalami kekerasan fisik atau kekerasan mental. Namun efek negatifnya, siswa-siswa yang tidak diberikan teguran yang keras menjadi lebih berani kepada gurunya, sehingga ada beberapa kasus yang membuat si siswa ini menjadi kurang ajar dan sangat berani karena mereka merasa memiliki power untuk melakukan itu, karena tidak ada guru sudah tidak bisa melakukan tindakan tegas atau memukulnya Jadi mereka lebih berani untuk melakukan tindakan kurang ajar seperti itu. Untuk solusi dari Bang Teo sendiri, dia memberikan solusi adalah ketika semuanya menjadikan rumah itu atau keluarga itu menjadi madrasah pertama, sehingga ketika dia masuk ke dunia pendidikan atau sekolah,
si siswa ini tidak melakukan hal-hal seperti itu dikarenakan sudah memiliki fondasi yang kuat di rumah dengan pendidikan ayah dan ibunya. Terus di sini juga ada keresahan. Keresahan itu membangun kesadaran akan potensi dan tidak diam saja ketika melihat realitas sosial. Misalkan dengan contoh yang barusan, siswanya kurang ajar gitu, itu kan menjadi keresahan bagi saya pribadi. Saya pribadi mungkin melakukannya pada lingkup yang kecil dulu atau keluarga saya. Jadi ketika ada anaknya Wa atau Bibi yang melakukan hal-hal yang menurut saya kurang pas gitu dilakukan kepada orang tua, saya akan menegurnya dengan memberikan pengertian sebab akibatnya jika dia melakukan hal seperti ini, yang terjadi akan seperti ini gitu, seperti itu. Kesimpulan dari materi ini adalah menjadi mahasiswa paripurna, sadar peran sebagai agen perubahan, resah, kritis atas kondisi sosial, lahir sebuah solusi yang inovatif, maka lahirlah pula sebuah perubahan. Oke, materi selanjutnya saya akan membahas tentang program kreativitas, aktivitas dan inovasi mahasiswa. Program kreativitas atau mahasiswa disingkat PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat dan yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Di sini ada beberapa jenis PKM. Di sini ada nomor 1 ada PKM RE atau riset eksakta. Buat ini diperuntukkan untuk yang suka penelitian kayak eksperimen sains seperti itu. Terus PKM RSH riset sosial humaniora. Ini untuk yang suka nulis atau meneliti tentang manusia. Terus yang ketiga ada PKM kewirausahaan buat yang senang bisnis mungkin atau jualan produk-produk unik. Terus ada PKM PM pengabdian masyarakat. Kalau mau bantuan masyarakat, misalnya ngajarin anak-anak baca, ikut di PKM ini pengabdian masyarakat. Terus ada PKM PI penerapan iptek membuat teknologi untuk bantu perusahaan atau orang lain. Terus ada PKM KC Karsa Cipta, ciptaan barang baru yang keren dan belum ada sebelumnya atau membuat inovasi terbaru untuk membantu masyarakat sekitar atau perguruan tinggi yang ditempatilah seperti itu. Terus ada yang lain, ini PKM KI atau karya inovatif, membuat sesuatu yang inovatif itu yang berguna untuk masyarakat. Terus ada PKM FGK video gagasan konstruktif atau membuat video keren gitu, terus yang edukatif seperti youtuber seperti itu, cuman ini lebih ke pendidikan itu. Terus ada yang GFT gagasan futuristik tertulis atau nulis ide masa depan dalam bentuk tulisannya. Terus ada artikel ilmiah, nulis artikel hasil penelitian. Oke, di sini ada kriteria umum itu tridharma perguruan tinggi. PKM itu akan menghasilkan high order thinking skill, creative thinking, terus critical thinking yang outputnya itu bisa menjadi hard skill atau soft skill yang makin bertambah gitu. Terus merdeka belajar, kampus merdeka, indikator kinerja utama. Di sini ada high order thinking skill atau mengasah kemampuan menyelesaikan masalah besar. Creative thinking menginspirasi ide-ide unik, dan critical thinking mengajarkan untuk tidak menerima informasi begitu saja, tapi menganalisisnya terlebih dahulu. Jadi jadilah pemikir cerdas yang selalu siap memberikan solusi. Mungkin untuk materi yang kedua hanya sampai di situ, karena di materi kedua itu hanya memperkenalkan PKM yang ada di Nusa Putra seperti itu. Oke, materi selanjutnya ada dari pengembangan karakter mahasiswa dalam organisasi yang disampaikan oleh Pandoro Rusdiansyah SAKMK. Di situ dia menyampaikan pengembangan karakter mahasiswa dalam organisasi, seperti misalkan kita itu menjadi mahasiswa jangan sampai hanya kuliah pulang, juga harus ikut organisasi karena ada beberapa manfaatnya di situ, seperti misalkan menambah banyak koneksi, terus menambah ilmu juga, karena di organisasi kita diajarkan untuk memberikan pendapat, ke critical thinking juga, seperti harus berpikir
inovatif itu bahwa ada suatu masalah kita bicarakan di situ, terus bisa juga saling berbagi ilmu di prodinya masing-masing, terusnya di akuntansi gitu. Kayak misalnya kita mengerjakan tugas bisa bertanya kepada kakak senior yang masih jadi pengurus, atau misalnya ke teman seangkatan yang lebih paham dengan ilmu tersebut. Terus di situ juga kita bisa diajarkan untuk public speaking ya. Misalnya kita memiliki pendapat atau pertanyaan ketika ada sebuah forum, kita dipaksa untuk berbicara di depan forum gitu, menyampaikan pendapatnya atau menanyakan atau menyampaikan kritik yang menurut kita sendiri itu kurang pas gitu. Nah, Pak Rusdi juga menyampaikan bahwa dia menyesal gitu karena tidak ikut organisasi lebih awal, karena dia mengerti manfaatnya ketika setelah masuk gitu. Mungkin itu saja dari materi Pak Rusdi yang bisa saya tangkap. Terus materi selanjutnya di situ bukan pemateri tapi talk show etika kepemimpinan. Yang saya tangkap di sini adalah ketika kakak tingkat kita menjelaskan tentang etika kepemimpinan dari Muhammad Syarifini. Dia di situ menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu bukan orang yang bisa tampil di depan umum dan tidak bisa berada di keramaian. Mungkin bahasa kerennya introvert ya. Tapi dengan dia dipaksa untuk menjadi ketua OSIS dan sebagainya, akhirnya skill dalam public speaking, terus akhirnya dia bisa berkumpul dengan orang banyak, public speakingnya bagus gitu. Jadi di situ sangat ditegaskan bahwa kita bisa tuh, kalau kita tidak memaksa, kita tidak akan bisa seperti itu. Kita bisa karena terbiasa seperti itu. Ya, cukup sekian review materi dari saya. Saya mohon maaf jika reviewnya kurang lengkap atau banyak kekurangan di review materi saya ini. Dan saya juga mohon maaf apabila pada acara PHK kemarin saya melakukan kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara PHK kemarin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.